Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudaraku. Kita bisa bertemu kembali untuk KPW kita pada malam hari ini. Dan hari ini kita sampai pada pelajaran yang keempat dari kitab Filipi. Puji Tuhan, kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan kiranya akan tetap tinggal di dalam kehidupan kita, dan kita pun tetap tinggal di dalam Dia. Nah, saudara sekalian, pelajaran kita yang keempat hari ini yang akan kita pelajari hari ini dari kitab Filipi pasal 1 ayat 27 sampai 30. Mari kita persiapkan Alkitab kita. Filipi pasal 1 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-30. Baik saudara sekalian, kita akan berdoa terlebih dahulu untuk memulai KPW kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami dapat kembali menikmati persekutuan dalam firman Tuhan yang hari ini kami belajar dari kitab Filipi pasal 1 ayat 27 sampai 30 yang merupakan pelajaran yang keempat dari KPW kami. Kami mohon pertolongan dan bimbingan Tuhan untuk firman Tuhan yang akan kami baca, yang akan diuraikan secara sederhana ini, kiranya akan menolong dan membimbing kami untuk kami dapat menerapkan pelajaran ini di dalam kehidupan kami. Kepadamu kami berdoa, berharap, dan bersyukur, yakni di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara sudah menemukan Alkitabnya Filipi pasal 1 ayat 27 sampai dengan yang ke-30. Mari kita akan membaca ayat-ayat tersebut, saudara. Nasihat supaya tetap berjuang. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Nah, judul pelajaran kita yang keempat ini adalah karunia untuk menderita. Nah, saudara sekalian, bagi sebagian orang, menderita berarti tidak bahagia. Kadangkala ada orang yang menderita itu, ia tidak disayang Tuhan, dan yang lain, ia sedang mengalami nasib yang sial. Bagi orang yang lain lagi, penderitaan adalah cara untuk memurnikan diri,
untuk menikmati surga mulia yang akan datang. Berbagai-bagai macam pendapat, berbagai macam akan tanggapan tatkala seseorang itu mengalami penderitaan. Nah, surat yang kita baca dari Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi ini, bahwa anggapan yang saya paparkan di atas bagi Paulus itu merupakan apa? Kasih karunia. Coba perhatikan ayat 29 tadi. Nah, saudara, Rasul Paulus sadar panggilan untuk menderita demi Kristus adalah panggilan yang mulia. Rasul Paulus pun mendorong jemaat di Filipi untuk tetap hidup sepadan dengan Injil Yesus. Perhatikan ayat 27. Dan Paulus berharap jemaat Filipi pun tiada gentar akan musuh-musuh yang akan menyerang mereka. Itu ayat 28. Nah, saudaraku, walaupun menghadapi resiko sama seperti yang sedang Paulus alami saat itu, dan ia pun memberikan motivasi dorongan kepada kita untuk menghadapi semuanya itu dengan bergantung kepada Allah dan tentunya dengan hati kita yang berpaut kepada Tuhan. Mengapa Paulus menyarankan demikian? Yang pertama, saudara, bahwa penderitaan di dalam Kristus adalah kehormatan bila seseorang pun diizinkan menderita bagi Kristus. Mengapa, saudara? Karena hal itu berarti ia percaya untuk memikul salib dan mengikut Yesus. Penderitaan menjadi suatu karunia, sebab penderitaan itu karena melayani Yesus yang telah menyerahkan nyawanya itu bagi kita, saudara. Dan yang kedua, penderitaan mempersatukan orang-orang percaya, mempersatukan orang-orang Kristen. Bukan hanya berpegang pada prinsip Alkitab, mempersatukan umat melalui disiplin ilahi. Nah, kenyataan hidup kita juga mempersatukan saat orang Kristen menghadapi penganiayaan. Untuk apa? Menyangkal imannya. Nah, saat-saat itulah persekutuan doa dimulai. Orang mulai bersekutu bersama-sama, senasib sepenanggungan. Mereka saling menguatkan melalui doa-doa dan persekutuan mereka. Nah, saudara, saat-saat itulah orang Kristen saling menolong, saling mendorong, dan saling menguatkan. Yang ketiga, penderitaan itu merupakan latihan iman. Dengan melatih diri untuk setia walaupun menderita, tetap melayani walaupun sakit. Iman menjadi kuat dan tangguh. Dan Tuhan dapat memakai kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Yang keempat, saudara, penderitaan beroleh makna yang baru. Bagi orang yang tidak beriman, penderitaan demi Injil adalah kekalahan. Namun bagi orang beriman, penderitaan demi Injil justru
merupakan tanda keselamatan Allah itu sedang berlaku, sedang berlangsung. Allah menyertai hamba-hambanya dan menyelamatkan orang lain, saudara, melalui penderitaan para hamba-hambanya itu. Kita bisa baca ayat yang ke-28. Siapkah kita menderita bagi Kristus? Bersediakah kita untuk menjalaninya? Doa saya, di zaman, di situasi dan kondisi yang tidak semudah yang kita harapkan, dan kadangkala membuat banyak orang menderita karena kelaparan. Dan saat ini dunia sedang menghadapi krisis energi dan krisis pangan. Dan prediksi tahun 2023 itu masa-masa yang kelam, masa-masa yang gelap. Namun kita percaya di setiap situasi di sana ada Tuhan. Ada satu nyanyian bahwa Tuhan ada di setiap musim hidupku. Karena Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan pada malam hari ini, memberikan kepada kami motivasi, memberikan kepada kami untuk tetap memiliki pengharapan di dalam Yesus Kristus yang sudah memanggil, memilih kami, dan menempatkan kami di dunia ini, di mana kami berada, di setiap situasi yang sedang kami hadapi. Karena kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Oleh sebab itu, tolong dan bimbing kami Tuhan untuk menghadapi masa sulit ini. Terima kasih Yesus, terpuji namamu. Dalam tangan kasih dan kuasa-Mu, Yesus Kristus Tuhan, doa ini pun kami panjatkan. Haleluya. Amin. Nah, saudaraku, kita akan sharing, kita akan berdiskusi bersama-sama dengan anggota kelompok di wilayah kita masing-masing yang nanti akan dipandu oleh para pembina kita. Ada 2 pertanyaan bantu yang kita pakai untuk bahan diskusi kita malam hari ini. Yang pertama, saudara, bagaimana pengalaman saudara sejak menjadi orang Kristen? Coba ceritakan, singkat saja ya, pengalaman kita setelah menjadi orang Kristen. Apakah aman-aman saja? Laksana tidak ada hambatan seperti kendaraan lewat di jalan tol? Coba ceritakan dengan singkat setiap kita. Yang kedua, pernahkah saudara mengalami penderitaan karena mempertahankan iman kekristenan saudara? Sekali lagi yang kedua, pernahkah saudara mengalami penderitaan karena mempertahankan iman kekristenan saudara? Mari kita berdiskusi. Namun ada satu bahan perenungan untuk kita, ya. Penderitaan bukan semata bagian yang tidak terelakkan dalam hidup kita. Penderitaan demi Kristus adalah panggilan, bahkan karunia mulia yang patut kita sambut dari Kristus dalam hidup ini. Selamat malam, Tuhan memberkati kita, dan selamat berdiskusi. Sampai bertemu kembali untuk KP pelajaran yang kelima minggu yang akan datang.
Tuhan memberkati kita.